sebentar untuk melakukan sesi wawancara bersama kami. Apakah Ibu bersedia? Terima kasih atas kesediaan Ibu. Baik, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku pengurus informasi di Panti Asuhan. Susah, saya selaku pengurus informasi. Bu, kalau boleh tahu Panti Asuhan Darussalam ini mulai kapan berdiri? 2013. Masuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana pola asuh yang Ibu terapkan pada anak-anak di Panti Asuhan? Asuh kami mengasuh anak-anak di sini beras dengan disabilitas. Apakah ada perbedaan pola asuh yang Ibu terapkan pada anak? Perbedaan pola asuh ini kami tidak membeda-bedakan. Bagaimana tanggapan Ibu atau bagaimana Ibu menyikapi jika ada anak yang menolak pola asuh yang Ibu terapkan kepada anak? Contoh kan tadi Ibu bilang Ibu mendidik anak dengan tegas. Nah, bagaimana jika ada anak yang menolak pola asuh tersebut? Di sini kami didiknya tegas, tapi anak-anak semua mengikuti. Jadi tidak ada yang membantah. Apa yang menjadi landasan Bapak Ibu untuk menerapkan pola asuh tersebut? Kami menerapkan pola asuh tersebut supaya kalau di luar mereka harus disiplin juga, jangan hanya di dalam panti. Begitu mereka keluar, mereka ini sama orang banyak harus disiplin juga. Apakah dari landasan yang Ibu bilang tadi menjadi tujuan Ibu yang ingin Ibu capai untuk menerapkan pola asuh ini? Apakah ada kendala yang Ibu hadapi untuk menerapkan pola asuh ini? Baik Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan di bidang pribadi. Yang pertama, bagaimana pandangan Ibu terhadap konsep diri anak di panti asuhan ini? Untuk pribadi saya terhadap anak-anak di sini baik semua. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu membantu anak dalam menerima dirinya sendiri? So, mungkin ada anak-anak yang masih seperti trauma begitu, jadi kayak bagaimana Ibu membantu untuk Di sini tidak ada anak-anak yang trauma. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu mengatasi jika ada anak yang masih mengalami trauma? Berarti di sini tidak ada ya? Berarti ini pertanyaannya di yang pertanyaan. Selanjutnya, bidang belajar, bagaimana cara Ibu dalam menumbuhkan semangat dan motivasi belajar pada anak-anak di panti? Di sini kami menunjukkan mereka di sini tuh sangat disiplin. Jadi mereka bangun pagi itu jam 4:30 langsung sholat. Habis sholat mereka bisa belajar. Jadi kami tidak suruh mereka tidur. Jadi mereka harus belajar ngaji, belajar mata pelajaran apa yang mereka mengikuti di sekolah itu langsung. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu dalam menumbuhkan sifat kemandirian belajar anak? Tidak usah terlalu Masing-masing dipush. dikasih tugas. Masing-masing sudah dikasih tugas. Bangun pagi kerjanya ini semua ada jadwal. Pertanyaan terakhir dari bidang ini, seperti apa peran Ibu dalam membangun motivasi belajar pada anak panti? Perannya Ibu dalam membangun motivasi belajar? Saya di sini Peran besar atau cuma membantu saja. Yang lebih banyak itu papa sama ibu kan di pantinya. Kami di sini cuma membantu mendidik saja. Ibu, sekarang kita masuk ke bidang sosial. Jadi yang pertama, bagaimana interaksi antara ibu dengan anak panti dalam kegiatan sehari-hari di panti asuhan ini? Kegiatan kami di panti asuhan ini sehari-hari ya seperti biasa. Bangun pagi masing-masing kerja dengan tugas-tugasnya masing-masing gitu. Ibu kalau boleh tanya, itu tugas-tugasnya yang Ibu buat dengan perantara terus Ibu yang buat sendiri atau
ibu yang menyarankan kepada anak-anak bilang, oh ini tugas kamu, ini tugas kamu, atau disetujui bersama? Tugas itu sama-sama disetujui, dibuat sama kami 4 pengasuh, jadi dikasih sama anak-anak, jadi sama-sama menyetujui gitu. Bagaimana interaksi anak-anak panti dalam kegiatan sehari-harinya? Interaksi orang hari-hari baik saja, kerjanya baik, rajin. Bagaimana cara ibu panti mengatasi apabila ada terjadi perkelahian antara anak panti? Kalau terjadi perkelahian ada anak, kami kasih hidup mereka bagus-bagus. Jadi disitulah selesai sudah masalahnya. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara ibu mengatasi jika ada anak panti yang sulit berinteraksi dengan teman-temannya? Sih tidak ada deh. Semuanya ini berbaur bagus. Menurut Ibu, bagaimana kehangatan yang terjalin pada anak panti itu? Kehangatannya Kehangatan kayak ibu yang caranya kebersamaannya, bagaimana ibu melihat rasa persahabatan antara anak satu ke anak lain, bagaimana ibu melihat hal itu? Apakah Jadi sama-sama saling melindungi di sini juga, semuanya sama-sama. Selanjutnya, hal apa yang Ibu lakukan dalam memenuhi kebutuhan anak asuhnya berupa rasa aman, memiliki, dan rasa kasih sayang? Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana menumbuhkan rasa sayang antar anak-anak yang panti? mereka belajar. Harus tetap tegas belajar, mengaji. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada bayi di sini? Bagaimana pertanyaan itu? Bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok anak di panti ini? Kebutuhan pokoknya. Untuk pertanyaan kedua, apakah anak panti yang masih baik selalu atau biasa mengikuti kegiatan imunisasi? Oke, yang pertanyaan yang ketiga itu fasilitas apa saja yang disediakan oleh panti asuhan ini untuk anak-anak? Fasilitas Ada mereka ke sekolah kan nggak tertutup. Ada yang mewah-mewah, sederhana semua. Seadanya saja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah menurut Ibu donasi yang diberikan oleh donatur sudah mencukupi dan terbagi rata kepada anggota panti? Tapi masih kekurangan sih, karena soalnya ini tempat bukan pribadi. Kebanyakan kan donatur dia cuma bawa beras, mie, telur begitu kan. Kami juga butuh ini, sampai tunai begitu. Untuk kebutuhan di pulsa, bayar air dari PDM begitu. Anak-anak juga kan bosan kalau setiap hari harus telur atau semua. Jadi juga untuk diberikan itulah Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah layanan kesehatan yang diberikan anak-anak panti sudah memadai? Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktu Ibu telah berikan kepada kami. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin Ibu mau tanyakan, dan mungkin kami minta izin juga untuk wawancara salah satu anak panti yang ada di sini. Terima kasih Bu. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman panti yang sudah bersedia untuk kita wawancara. Sebelumnya mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu dari kakak sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya
selfie. Sevan. Oke, langsung saja mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Mungkin kalau dijawabnya santai saja yang iya, dan terlalu tegang. Tegang sekali. Bukan wawancara resmi ini. Santai. Bukan di wartawan. Iya. Apakah kamu dapat menerima pola asuh yang diberikan oleh Bapak Ibu Panti di sini? Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pola asuh yang kalian dapatkan di panti asuhan ini? Dapat memenuhi kebutuhan kami. Maksudnya pola asuhnya seperti apa? Kayak sikap tegas, otoriter, harmonis, atau bagaimana pola asuh yang kalian terima dari Bapak Ibu itu berupa apa? Kayak otoriter kah? Atau harus yang maunya Ibu Panti saja yang harus diikuti tanpa persetujuan kalian, atau bagaimana pola asuhnya? Pola asuhnya sangat baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat berada di panti ini? Sangat baik. Terus saya bagaimana ya? Perasaan bersedih, di sini juga kami saling terbuka. Jadi teman-teman yang lain juga bisa saling sharing. Apakah terdapat kendala yang kalian alami dalam proses belajar di panti ini? Mungkin selama di panti ini ada kayak kendala belajar atau selama ini lancar-lancar saja. Selanjutnya, apakah ibu panti atau ibu bapak panti di sini sering turun tangan langsung dalam membantu mengatasi masalah belajar? Misalnya teman-teman di sini ada masalah belajar kan, misalnya kesulitan belajar atau apapun itu, terus dibantu sama pengasuh atau bapak atau ibu panti. Karena kami juga kadang kalau belajar sama-sama, jadi kadang ada yang lebih tahu, bertanya, saling sharing, bertukar pendapat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu seperti apa peran Bapak atau Ibu Panti di sini dalam membangun motivasi belajar Anda? Perannya ya Bapak atau Ibu Panti di sini kepada kalian itu motivasinya itu kayak bagaimana kepada kalian? Perannya itu seperti apa? Mungkin contohnya ini Kak, kalau kakak lagi malas belajar atau lagi nggak belajar, nah perannya ibu atau bapak panti itu bagaimana? Motivasi supaya kalian itu bisa belajar, bisa bersemangat belajar lagi gitu. Peran pengasuh itu kalau kita mau belajar kadang kayak malas-malas, terlalu fokus sama HP, kadang kayak diberikan batasan. Jadi kayak memberikan dorongan untuk belajar. Lebih fokus, kadang kayak kalau malas-malas begitu, kadang diberikan dorongan untuk tujuan kita sekolah. Apabila terjadi perkelahian antara anak panti di sini kan, bagaimana cara teman-teman ini menyikapi? Misalnya si A berkelahi dengan si B, terus kalian bagaimana cara menyikapinya? Kalau dia saja, kalau dia sepakat, kalau dia Solusinya atau diam-diam saja melihat mereka kayak bantu menyelesaikan masalahnya atau bagaimana? ayo maju. Kali ini jangan ditanya, dia suka bertengkar nih. Memberikan solusi yang lebih baik. Berarti membantu menyelesaikan masalahnya. selesaikan baik. Selanjutnya, menurut pendapat teman-teman, apakah suasana di panti ini sudah harmonis dari selama kalian di sini? Lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir, apakah layanan kesehatan yang kalian dapatkan sudah memadai? Bagaimana? Apakah layanan kesehatan yang kalian dapatkan di sini sudah memadai? Oh, tentunya mungkin ada BPJS-nya atau HIS. Iya, karena ada juga yang dari yang berhubungan dengan pihak puskesmas. Ada di puskesmas. Berarti kalau Bully.
mungkin itu saja pertanyaan untuk teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Terus mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih.